pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs akan memandu pencapaian tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 nanti. Salah satu target pembangunan berkelanjutan adalah SDGs nomor 11, yakni mewujudkan kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Adapun tujuannya adalah mengenai memposisikan kota-kota pada inti pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan pada tahun 2030 dapat menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau. Pada tahun tersebut juga, pemerintah dapat mengurangi dampak lingkungan per kapita di perkotaan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan pengolahan limbah dan sampah. Saat ini, kebanyakan masyarakat Indonesia tidak melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Mereka cenderung membuang sampah dalam satu tempat. Hal ini sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2017, di mana pada tahun 2013 hingga 2014 jumlah sampah yang tidak dipilah mengalami kenaikan dari 76,31% menjadi 81,16%. Sampah yang tidak dipilah akan mempersulit dalam pengelolaan selanjutnya. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pengelolaan sampah, justru dalam praktiknya, pemerintah tidak sepenuhnya melaksanakan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang masih peduli terhadap pentingnya pemilihan sampah justru tidak didukung oleh pemerintah, karena pada kenyataannya, sampah dari hasil pemilahan tersebut diangkut dalam satu truk oleh truk pengangkut sampah, sehingga sampah-sampah yang awalnya terpilah menjadi tercampur. Hal inilah yang kemudian mempersulit para pekerja di tempat pembuangan akhir. Berdasarkan permasalahan sampah, baik yang berasal dari aktivitas individu, rumah tangga, maupun industri dan kebutuhan akan pengolahan sampah yang baik, maka diperlukan suatu sistem pengolahan sampah yang baik, terpadu dan berkelanjutan, agar sampah tidak dapat menyebabkan masalah lingkungan. Sistem tersebut yaitu Indonesia Zero Waste Management, sebuah konsep sistem pengolahan sampah masa depan yang berkelanjutan berbasis zero waste sebagai upaya untuk mengatasi masalah sampah yang terjadi di Indonesia. IZWAM diawali dengan proses pengambilan sampah dari masyarakat yang dilakukan menggunakan Smart Garbage Truck Robot. Smart Garbage Truck Robot adalah inovasi truk pengangkut sampah yang dioperasikan secara robotik. Dikatakan pintar karena terdapat 3 jenis truk sampah yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Green Truck, truk sampah berwarna hijau yang berfungsi untuk membawa sampah-sampah organik yang dilengkapi dengan kontainer tertutup yang bagian atasnya dapat dibuka. Yellow Truck, truk kuning yang dilengkapi dengan bak penampungan terbuka untuk membawa sampah-sampah anorganik seperti kaca, plastik, dan kertas. Blue Truck, truk sampah berwarna biru yang dilengkapi dengan tempat penampungan sampah yang dapat ditutup secara otomatis, berfungsi untuk membawa sampah-sampah B3 yakni sampah bahan berbahaya dan beracun. Ketiga truk tersebut memiliki waktu operasi yang berbeda-beda. Adanya perbedaan waktu operasi tersebut agar masyarakat dapat melakukan pemilahan sampah rumah tangga mereka sebelum dibuang ke truk sampah, dan agar selama pendistribusian sampah ke TPA tidak tercampur. Setelah sampah baik yang berasal dari rumah tangga, industri maupun sumber lainnya diangkut menggunakan Smart Garbage Truck Robot, sampah-sampah tersebut dikelola ke sebuah area tempat pembuangan akhir yang cukup besar yang bernama The Big Bang. The Big Bang terdiri atas tempat-tempat pengolahan sampah yang berbeda-beda, yaitu Decomposer, B3, The Recycler, The Electricity. Decomposer adalah sebuah tempat atau tangki berukuran sangat besar yang digunakan untuk menampung sampah-sampah organik. Kemudian di dalamnya akan mengalami proses composting, sehingga selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Pupuk kompos tersebut nantinya akan didistribusikan ke lahan-lahan pertanian. Khusus pengelolaan sampah B3, sampah tersebut dimasukkan ke dalam The B3 yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengisi senjata ataupun bahan pengisi konstruksi bangunan. The Recycler,
yaitu sebuah tempat atau tangki berukuran sangat besar yang digunakan untuk menampung sampah-sampahan organik jenis plastik dan botol kaca yang kemudian akan mengalami proses pencucian. Setelah itu, sampah tersebut didaur ulang dan dikirim ke balai kreasi. Sisa sampah yang tidak dapat diolah dimasukkan ke dalam bioelectricity, sebuah wadah atau tangki berukuran sangat besar yang digunakan untuk proses pembakaran sampah dengan menggunakan suhu sangat tinggi, yang kemudian dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah. Dengan demikian, adanya metode e-Zwam ini diharapkan akan membantu mengurangi permasalahan pengolahan sampah, sehingga lingkungan hidup nantinya menjadi lebih terjaga, aman, dan berkelanjutan.